Shalom, saya Diadi Sriatna, NPM 1917051009. Saya akan menjelaskan tentang struktur komputer dengan arsitektur von Neumann dan perbedaannya dengan arsitektur Harvard. Yang pertama, arsitektur von Neumann. Arsitektur von Neumann adalah arsitektur komputer yang menempatkan program dan data dalam peta memori yang sama. Arsitektur von Neumann memiliki address dan database tunggal untuk mengalamati program dan data. Arsitektur von Neumann atau mesin von Neumann diciptakan oleh John von Neumann pada tahun 1903 sampai 1957. Arsitektur von Neumann menggambarkan komputer dengan 4 bagian utama. Yang pertama ada unit Arithmetic and Logic atau ALU dengan fungsinya untuk melakukan semua perhitungan aritmatika dan logika yang terjadi sesuai dengan instruksi program. Yang kedua ada control unit, berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan semua peralatan yang ada pada sistem komputer. Yang ketiga ada memori. Memori di sini ada dua, memori data register atau MDR yang digunakan untuk menampung data atau instruksi hasil pengiriman dari memori utama ke CPU atau menampung data yang akan direkam ke memori utama dari hasil pengolahan oleh CPU. Memory Address Register atau MIR merupakan register yang digunakan untuk menampung alamat, data, atau instruksi pada memori utama yang akan diambil atau diletakkan. Alamat masukan I/O, input output. Diagram blok hubungan antara komponen CPU, di sini kita bisa melihatnya. Diagram blok hubungan antara komponen CPU-nya itu ada prosesor, memori, input output, dan ada address bus, data bus, dan control bus. Kita bisa lihat bersama di sini. Ada diagram arsitektur von Neumann. Ini di sini ada memorinya, input outputnya, ada processing unit dan control unitnya. Bisa kita lihat bersama-sama prosesnya seperti ini. Lalu selanjutnya cara kerjanya, yang pertama itu komunikasi antara memori dan unit pengolahan itu terdiri dari dua register. Yang pertama itu alamat memori register MIR dan memori data register itu MDR. Yang kedua ada CPU, hardware unit seperti ALU, register memori, dan lain-lain dihubungkan bersama ke dalam jalur data. Aliran bit sekitar jalur data dikendalikan oleh gerbang yang memungkinkan bit mengalir atau tidak mengalir melalui jalur data. Instruksi binarnya itu 1 dia on dan 0 dia off, yang mengontrol aliran yang disebut mikroinstruksi. Yang ketiga ada memori operasi. Ada dua operasi kunci pada memori, yaitu fetch dan store. Fetch ini nilai kembali tanpa mengubah nilai yang disimpan di alamat itu, sedangkan store ini menulis nilai baru ke dalam sel pada alamat yang diberikan. Lalu ada keuntungan dan kelemahan model von Neumann. Keuntungannya itu fleksibilitas pengalamatan program dan data. Program selalu ada di ROM dan data selalu ada di RAM. Arsitektur von Neumann memungkinkan prosesor untuk menjalankan program yang ada di dalam memori data. Sedangkan kelemahannya itu bus tunggalnya itu sendiri, bandwidth program itu harus sama dengan bandwidth data, dan proses von Neumann membutuhkan jumlah clock CPI yang relatif lebih banyak. Yang selanjutnya ada arsitektur komputer Harvard. Arsitektur ini memiliki dua memori yang terpisah, satu untuk program dan satu untuk data, yang mana arsitektur ini merupakan kebalikan dari arsitektur komputer model von Neumann. Jika von Neumann menggabungkan ROM dan RAM menjadi satu, maka arsitektur Harvard ini memisahkannya. Secara garis besar, ada dua hal yang dilakukan prosesor, yaitu fetching atau membuat perintah yang ada di memori program, dan kemudian diikuti oleh executing berupa read atau write dari atau ke memori data. Pada arsitektur Harvard, lebar bit memori program tidak mesti sama dengan lebar memori data. Kedua hal ini membuat prosesor berarsitektur Harvard bisa memiliki CPI yang kecil. Di sini
bisa kita lihat ada diagram blok arsitektur Harvard. Di sini kita bisa lihatnya. Lalu ada diagram arsitektur model komputer Harvard. Di sini ada RAM, dia ada CPU dan ada ROM atau program. Lalu kelebihan dan kekurangan arsitektur komputer model Harvard. Kelebihannya itu bandwidth program tidak mesti sama dengan bandwidth data. Opcode dan operand dapat dijadikan dalam satu word instruksi saja. Yang kemudian instruksi dapat dilakukan dengan lebih singkat dan cepat. Memori, program, dan data yang terpisah, maka coupling total memori, program, dan data dapat menjadi lebih banyak. Kekurangannya itu, arsitektur Harvard tidak memungkinkan untuk menempatkan data pada ROM, dan arsitektur ini tidak memungkinkan untuk mengakses data yang ada di ROM. Jadi, perbedaan arsitektur komputer von Neumann dan Harvard itu, arsitektur Harvard dan von Neumann keduanya memiliki kelebihan sekaligus juga kekurangan. Dalam memilih prosesor tentu saja tidak hanya dengan mempertimbangkan arsitekturnya. Motoral dengan varian single chipnya ada yang dilengkapi dengan konverter A atau D dan D atau A. PWM control, port I/O, EEPROM, dan sebagainya. Arsitektur Harvard menggunakan memori terpisah untuk program dan data dengan alamat dan bus data yang tersendiri. Karena dua perbedaan aliran data dan alamat, maka tidak diperlukan multiplexing alamat dan bus data. Jadi, perbedaan arsitektur komputer dan von Neumann Harvard ini, jika arsitektur Harvard itu menggunakan memori terpisah untuk program dan data, kalau arsitektur komputer von Neumann ini menggunakan memori yang menjadi satu untuk program dan data. Sekian penjelasan saya mengenai materi ini. Kiranya bermanfaat bagi kita. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf dan saya akhiri. Terima kasih.